Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat pagi, puji syukur atas nikmat yang Tuhan berlimpahkan sehingga kita masih dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Anasa Viegas, NIM 3120111, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PBSI Asore, semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diempu oleh Bapak Anwar Robe'i, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menjadi wirausahaan yang sukses. 9 motivasi rahasia yang harus dimiliki seorang pengusaha memiliki niat untuk memulai usaha atau bisnis sendiri. Tentunya membuat kamu begitu bersemangat dan dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk menjalankan sebuah bisnis tentunya bukan hal yang mudah. Untuk menggapai kesuksesan dalam bisnis, pentingnya akan ada banyak tantangan serta masalah yang harus digapai dengan baik bijak. Butuh tekad dan kerja keras yang kuat untuk meraih kesuksesan yang kita inginkan. Selain itu, kamu juga membutuhkan motivasi yang kuat untuk diri sendiri agar mampu memulai, belajar mempertahankan perilaku yang berorientasi pada sebuah tujuan. Berikut ini adalah beberapa motivasi rahasia yang harus dimiliki seorang pengusaha atau pembisnis agar usahanya bisa sukses. 1. Kerja keras. Kesuksesan adalah sebuah bisnis tidak akan bisa didapatkan dengan cara yang instan. Kamu harus siap untuk kerja keras dan berkorban segalanya, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, hingga uang. Dengan begitu, pastinya kemampuan kamu akan lebih terasah dan mental kamu siap untuk menghadapi berbagai tantangan. 10. Pentingnya kerja keras dalam berwirausaha. Kita perlu melakukan kerja keras dalam kewirausahaan dikarenakan 1. Agar tujuan dan kesuksesan dapat tercapai lebih maksimal. 2. Agar kesuksesan tercapai lebih cepat. 3. Membuat kita lebih baik dalam melakukan pekerjaan. 4. Mewujudkan cita-cita dan visi misi hidup. 5. Mewujudkan agar tidak mengalami kerugian dalam berwirausaha. 6. Agar keluar dari jeratan kemiskinan dan kita bisa menikmati hasilnya ketika sukses nanti. 7. Semakin keras usaha yang kita lakukan, semakin dekat dengan kesuksesan. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. 8. Agar bisa membahagiakan orang tua yang kita sayangi dan membantu orang lain. 9. Agar kita lebih mudah menghargai perjuangan, bahwa kesuksesan tidak dapat dengan mudah melainkan dengan pengorbanan dan kerja keras. 10. Agar kita lebih menghargai rezeki yang diberikan Allah. 2. Bangun sistem kerja. Saat kamu sudah berani untuk memulai sebuah bisnis, hal pertama yang harus kamu fokuskan adalah sistem dari bisnis itu sendiri. Dengan memiliki sistem bisnis yang baik, perjalanan bisnis kamu untuk meraih kesuksesan akan lebih mudah dan lancar. Mulai dari titik ini, bisnis kamu akan lebih berpotensi untuk meraih pundi-pundi keuntungan. Mengapa membangun tim kerja itu penting? Ya, alasannya 1. Pilih tim kerja berkualitas untuk membangun tim work yang bagus. Jadi, membangun teamwork adalah penting. Ini alasannya memilih tim kerja yang berkualitas menjadi dasar untuk membangun teamwork yang solid. Mulailah dengan cara memilih tim leader dengan jiwa kepemimpinan yang baik. Kemudian pilih tim manajemen dengan pandangan bisnis yang luas dan memiliki ide-ide kreatif.
Kemudian, pilih tim manajemen dengan pandangan bisnis yang luas dan memiliki ide-ide kreatif. Bentuk tim pelaksana yang memiliki pengetahuan tentang bisnis, ataupun tim marketing yang memiliki strategi pemasaran tepat. Dengan tim kerja yang berkualitas seperti itu, maka semua tim yang telah dibentuk dapat saling mendukung dan berjalan bersama untuk mencapai target bisnis yang diinginkan. 2. Membangun rasa kebersamaan dan saling percaya agar mendapat kualitas teamwork yang bagus. Kunci dari menciptakan tim kerja yang solid adalah rasa kebersamaan dan saling percaya antar anggota tim. Cara yang dapat dilakukan adalah memulai untuk saling berbagi kepada rekan satu tim dalam hal apapun, baik suka maupun duka. Hilangnya rasa curiga antara rekan satu tim. Maka 2. Membangun rasa kebersamaan dan saling percaya agar mendapat kualitas teamwork yang bagus. Kunci dari menciptakan tim kerja yang solid adalah rasa kebersamaan dan saling percaya antara anggota tim. Cara yang dapat dilakukan adalah memulai untuk saling berbagi kepada rekan satu tim dan dalam hal apapun, baik suka maupun duka. Hilangnya rasa curiga antara rekan satu tim dan mulailah untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama. Tim leader bisa mengajak tim makan atau keluar bersama sesekali untuk membuat tim lebih dekat dan akrab. Untuk mendapatkan kualitas teamwork dengan menjaga sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai perlu ditanamkan pada setiap karyawan sejak saat rekrutmen tim dilakukan. Khususnya pada hal-hal yang bersifat kepentingan personal dan mendesak. Setiap anggota tim sebaiknya dapat memahami dan menghargai kepentingan tersebut. Dengan catatan, hal itu tidak mengganggu kinerja tim dan dalam menyesuaikan suatu proyek. Selain itu, sikap saling menghargai juga perlu diterapkan pada hal-hal seperti mendengar pendapat orang lain, menghargai perbedaan sifat atau cara kerja, dan sebagainya. 4. Salah satu cara menjaga kualitas teamwork dengan membuat flow komunikasi efektif. Sering melakukan evaluasi adalah cara membangun tim kerja yang baik. Tidak akan ada kerjasama yang berjalan baik tanpa didasari oleh komunikasi yang baik. Alur komunikasi yang berjalan efektif akan menjadi salah satu faktor untuk menjaga tim yang kompak. Kunci dari komunikasi efektif adalah pesan dapat tersampaikan dan diterima dengan baik antar rekan satu tim. Pada era perkembangan teknologi saat ini, hal tersebut dipermudahkan dengan penggunaan aplikasi seperti Line, WhatsApp, Skype, Zoom, Slack yang memungkinkan karyawan membentuk grup kecil berdasarkan proyek yang dikerjakan, sehingga komunikasi bisa berjalan jauh lebih efektif walaupun setiap anggota tim tidak berada pada satu tempat yang sama. 5. Sering melakukan evaluasi cara membangun tim kerja yang baik. Masalah konflik bukan menjadi hal yang mustahil terjadi dalam sebuah teamwork. Hal tersebut bisa muncul karena berbagai faktor, seperti rasa tidak percaya, saling bersaing, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tentu akan sulit untuk diukur. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencari tahu adalah dengan melakukan evaluasi kinerja dari ekspektasi dan tujuan tim. Jangan lupa untuk meminta feedback anggota tim untuk mengukur pencapaian kinerja. Setelah mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut, tim leader bisa mengetahui masalah dan mencari solusi yang tepat untuk memperbaikinya. 6. Definisi peran dan delegasi tugas. Pentingnya bagi perusahaan
perusahaan sebelum membentuk sebuah tim kerja untuk memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab dan peran tugas masing-masing individu. Kejelasan peran menjadi hal yang penting bagi kesuksesan tim di depan. Bila masing-masing individu saling mengerti tugas dan tanggung jawabnya secara baik, maka akan sangat membantu dalam membangun teamwork yang solid dan kolaboratif. Dalam menjelaskan peran dan mendelegasikan tugas, jangan lupa untuk selalu memberikan support dan motivasi kepada tim. 7. Salah satu tips menjaga kualitas teamwork adalah dengan membuat kegiatan di luar kantor. Salah satu cara menjaga kualitas teamwork adalah dengan membuat flow komunikasi efektif, seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya. Membangun rasa kebersamaan dan saling percaya serta teamwork yang saling dapat diwujudkan dengan membuat kegiatan bersama tim di luar kota. Baik dilakukan tes inisiatif sendiri maupun diadakan oleh HR perusahaan. Agar lebih memahami karakter dan kepribadian yang memungkinkan beberapa satu sama lain, menjadwalkan kegiatan di luar kantor sesekali menjadi hal yang lebih penting dilakukan. Kegiatan ini akan memberikan tim kerja cara berbeda untuk berinteraksi, menciptakan suasana santai, dan membangun lebih banyak chemistry antar rekan satu sama tim secara pribadi di luar pekerjaan. Tentu, hal tersebut akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Tak hanya itu, kegiatan di luar kantor dapat membangun teamwork yang solid karena dinilai dapat mencairkan suasana ketenangan yang mungkin lebih sering terjadi saat di kantor. Kegiatan yang dapat dilakukan di luar kantor sendiri, family gathering ke tempat-tempat wisata, mengadakan makan di restoran bersama, dan lain sebagainya. HR bisa memiliki peran penting di sini. 3. Pantang menyerah. Yang namanya menjalani bisnis pasti ada naik turunnya. 3. Pantang menyerah. Yang namanya menjalankan bisnis pasti ada naik turunnya, pasang surutnya hingga untung ruginya. Namun jangan jadikan hal tersebut sebuah halangan untuk kamu bisa meraih kesuksesan. Jadikan kegagalanmu menjadi sebuah pembelajaran. Pastikan kamu memiliki sikap yang pantang menyerah untuk terus bangkit dan mulai kembali. Apa saja manfaat dari sikap pantang menyerah? Sikap pantang menyerah akan membuat semangat selalu berkobar di dada, tidak kehilangan arah, dan mau memperbaiki kesalahan agar dapat mencapai hasil yang optimis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kewirausahaan mengalami kegagalan. Selain sebagai monumen pengingat agar kegagalan berikut adalah separah hari ini, coba kalian lakukan yang terbaik. Tak memiliki visi dan misi yang jelas, minimnya modal usaha, terlalu takut mengambil risiko, kekurangan inovasi, kekurangan pengetahuan sosial wirausahaan, tak memenuhi permintaan pasar, pengelolaan keuangan yang buruk. 4. Kembangkan ide. Modal awal dalam memulai bisnis tentu saja adalah sebuah ide, di mana ide ini nantinya akan menjadi sebuah fondasi untuk membangun sebuah bisnis yang sukses. Namun ide tidak akan datang begitu saja, sebab kamu perlu mengembangkan dan melatih diri sendiri agar kualitas diri kamu juga meningkat. 5 tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan. Selain dapat menarik lebih banyak minat dari konsumen, sebenarnya tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan tersebut ialah untuk memperkecil resiko persaingan dalam dagang agar
agar produk yang kita tawarkan dapat lebih diminati. Di samping itu, dikutip dari buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan, empat, kembangkan ide. Modal awal dalam memulai bisnis tentu saja adanya sebuah ide, di mana ide ini nantinya akan menjadi sebuah fondasi dalam membangun sebuah bisnis yang sukses. Namun ide tidak akan datang begitu saja, sebab kamu perlu mengembangkan dan melatih diri menjadi sendiri agar kualitas diri kamu juga meningkat. 5. Tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan. Selain dapat menarik lebih banyak minat dari konsumen, sebenarnya tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha dapat pada produk kerajinan tersebut ialah untuk memperkecil resiko persaingan dagang agar produk yang kita tawarkan dapat lebih diminati. Di samping itu, dikutip dari buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan, Akuntansi dan Keuangan, Suwartini dan Sumiati, tujuan dari pengembangan ide dan peluang usaha yang perlu diketahui pembisnis pemula ialah sebagai berikut. Untuk memenuhi penghasilan produk yang diminati atau dibutuhkan oleh banyak konsumen. Untuk mendorong produk usaha yang memenangi persaingan dengan produk serupa atau pesaing. Mendayagunakan sumber produksi seoptimal mungkin, mencegah terciptanya rasa bosan dan di benak konsumen, sebab kita menawarkan produk yang variatif dan tidak itu-itu saja. Mendorong terciptanya kreatif produk baru baik dari segi desain, model, warna, dan lain sebagainya yang dapat menarik daya beli konsumen. Dengan adanya pengembangan ide dan peluang usaha dalam marketing tersebut, maka suatu bisnis dapat senantiasa menciptakan produk-produk baru yang diminati oleh konsumen. Suatu bisnis yang kerap melakukan pengembangan ide juga tentunya dapat mencuri perhatian konsumen karena produknya dianggap selalu unik dan berbeda dibandingkan produk lain. 5. Optimis. Berbagai hal seperti rintangan dan kegagalan yang dihadapi dalam menjalankan usaha akan terasa sangat berat dan sulit untuk dijalankan. Namun jika kamu bisa untuk selalu think positif, salah satunya seperti menanamkan rasa optimis dalam diri sendiri, tentunya kamu akan bisa lebih baik untuk menghadapi segala persoalan dalam bisnis yang akan kamu kembangkan. Apa pentingnya sikap optimis dalam berusaha? Saat menghadapi masalah, seseorang yang memiliki sikap optimis akan mudah bangkit kembali dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Sikap optimis membuat kita selalu fokus pada pencapaian diri di masa sekarang dan masa depan, tidak terjebak pada kesalahan masa lalu. Bagaimana cara menumbuhkan sikap optimis dalam kewirausahaan? Berikut adalah beberapa cara untuk menjadi pribadi yang optimis. Berpikir positif, mengambil hal baik dalam setiap kejadian, mencoba berhenti menyalahkan diri sendiri, menghindari kata-kata atau ungkapan negatif, berfokus pada masa sekarang dan masa depan, bergaul dengan orang-orang berpikir positif.
Keenam, open minded. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kamu pasti akan menemukan banyak perubahan dalam juga kondisi yang akan dihadapi, seperti tren pasar hingga hype yang seringkali berubah dengan pesatnya. Untuk menyikapi hal tersebut, pastikan kamu untuk selalu berpikir terbuka dan siap menerima masukan, kritik atau saran selagi baik. Untuk apa kamu, kenapa enggak kamu coba? Mengapa sikap profesional itu penting? Karyawan yang bersikap profesional maupun 7. Profesional. Sikap profesional wajib dimiliki setiap orang, mulai dari lingkungan perkantoran hingga lingkungan bisnis. Sikap yang profesional seperti ini akan membantu kamu agar tetap fokus pada rencana yang ingin kamu lakukan untuk memajukan sebuah bisnis. Bukan hanya itu saja, sikap profesional juga bisa membuat kamu lebih tegas, lugas, dan cepat dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Mengapa sikap profesional itu penting? Karyawan yang bersikap profesional mampu memahami hubungan dan relasi, tahu tugas dan tanggung jawab, serta bisa fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaan. Dengan memiliki sikap yang seperti itu, dampak positif akan dialami oleh perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga untuk pribadi karyawan itu sendiri. Manfaat sikap profesional meningkatkan reliabilitas dan reputasi pekerja, membuat pekerja tampak bisa diandalkan, membuat hormat dari rekan-rekan kerjanya, mendorong perkembangan kinerja pekerja, mengurangi konflik di tempat kerja. 8. Tekun dan berdoa. Apa arti dari sikap tekun dalam berusaha? Tekun berarti rajin, kerja keras, dan bersungguh-sungguh bekerja, belajar, berusaha, dan sebagainya. Orang yang tekun adalah orang yang bekerja secara teratur, mampu menahan rasa bosan atau jenuh, dan mau belajar dari kesalahannya orang lain maupun dirinya di masa lalu agar tidak terulang kembali. Mengapa seorang wirausaha harus berdoa kepada Tuhan? Dengan berdoa, kita akan selalu ingat dan menyadari bahwa Tuhan telah berkontribusi dalam kesuksesan bisnis kita, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu rendah hati. Kita tetap sadar diri bahwa semua pencapaian kita tidak luput dari kuasa dan anugerahnya. 9. Dukungan di balik layar. Mutlaknya manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu butuh orang lain untuk hidup. Hal ini yang juga berlaku di dalam dunia bisnis. Kamu perlu dukungan dan lingkungan orang-orang terdekat seperti partner kerja, terutama keluarga dan orang tua yang akan memberikan kamu banyak masukan positif dan membangun. Maka dari itu, kamu membutuhkan dukungan agar segala jenis masalah dan tantangan yang kamu hadapi akan lebih mudah untuk dilalui. Itulah beberapa motivasi yang harus dimiliki seorang pengusaha agar usahanya bisa sukses. Dalam menjalankan sebuah usaha, tentunya kamu tidak bisa hanya tinggal diam tanpa melakukan apapun. Agar tetap semangat dalam mencapai kesuksesan berbisnis, motivasi yang kuat dalam diri sendiri juga sangat dibutuhkan. Semakin kuat motivasi, maka akan semakin terdorong juga keinginan untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan.